Halo Statistik 56. Nah, kita sekarang balik lagi nih buat KSM online tentang peluang pertemuan ke-8. Nah, di pertemuan 8 ini kita bakalan bahas apa sih? Penasaran? Yuk, kita cek. Nah, di pertemuan 8 kita bakalan bahas tentang beberapa distribusi peluang diskret. Di antara 8 ini, di pertemuan 8 yang akan kita bahas itu yang pertama tentang uniform atau seragam diskret, yang kedua tentang Bernoulli, yang ketiga binomial, dan yang keempat tentang multinomial. Nah, di pertemuan 8, hal-hal yang penting harus kita ketahui adalah yang pertama, dari keempat distribusi peluang diskret ini, hal yang harus kita ketahui yaitu yang pertama fungsi distribusinya. Yang kedua, itu tentang rata-rata. Yang ketiga, tentang varians. Nah, jadi nanti kita bakalan bahas tentang fungsi distribusi, rata-rata, dan varians dari uniform, Bernoulli, binomial, dan multinomial. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama itu uniform atau seragam diskret. Nah, uniform atau seragam diskret itu misalkan nih ada sebuah peubah acak X. Sebuah peubah acak X yang memiliki peluang yang sama. Jadi ciri-cirinya karena dia uniform atau seragam, berarti dia mempunyai peluang yang sama. Makanya fungsi distribusinya yaitu Fx sama dengan 1/1/k, di mana ada nilai X1, X2, X3 sampai XK titik-titik. Nah, jadi ada banyak nih X-nya, peubah acaknya ada banyak, tapi setiap peubah acak itu mempunyai peluang yang sama yaitu 1/1/k. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita nyari rata-ratanya, berarti rata-ratanya itu rumusnya sama dengan sigma XI/K. Sedangkan untuk variansnya itu sama dengan sigma XI min mu dikuadratkan per K. Nah, daripada bingung, kita lihat contohnya aja ya. Nah, ini ada contohnya nih. Bila sebuah bola lampu dipilih secara acak dari sekotak bola lampu yang berisi satu bola lampu 40 watt, 160, 175, dan 100 watt, maka tiap unsur ruang sampel T, yaitu 40, 60, 75, dan 100, muncul dengan peluang yang sama, 1/4. Ya kan? Karena peluang kita dapat 40 watt 1/4, dapat 60 1/4 juga, 75 sama juga, 100 sama juga. Jadi distribusinya seragam dengan berarti Fx-nya kita bisa rumuskan sama dengan 1/1/4, di mana X-nya itu 40, 60, 75, dan 100. Kalau misalnya kita mau cari rata-rata, berarti mu sama dengan sigma XI/K. XI sigma berapa nih? 275/4. Nah, ini rata-ratanya. Kalau variansnya berarti sama dengan sigma XI min mu dikuadratkan per K, sama dengan XI 40 dikurangi ini dikuadratkan per 4 ya. Tinggal hitung pakai kalkulator ya. Soalnya kan peluang boleh pakai kalkulator katanya. Sip, kita lanjut ya. Oke. Nah, kita bahas nih yang kedua. Itu tentang Bernoulli. Kalau misalkan Bernoulli itu kayak gimana sih? Nah, kalau Bernoulli itu misalkan nih ada dalam suatu percobaan hanya terdapat 2 event. Yang pertama itu misalkan eventnya, misalkan E. Nah, event yang kedua itu adalah komplement atau komplement dari E. Jadi di Bernoulli itu cuma ada 2 kemungkinan, atau komplement. Makanya contohnya itu seperti kalau misalkan kita ngetos koin logam gitu, itu kan cuma ada 2 kemungkinan, depan atau belakang, ya kan? Atau misalkan kita suatu eksperimen, itu kan cuma ada 2 kemungkinan, berhasil atau gagal. Makanya kalau misalkan muncul misalkan event
taruhlah ini peluang E itu sama dengan P. Nah, kalau E komplement berarti peluang E komplement itu sama dengan 1 min P. Berarti kita misalkan 1 min P itu sama dengan Q. Oke. Nah, sekarang kita cari rata-ratanya nih. Belum, kita fungsi distribusinya dulu. Fungsi distribusinya fx itu sama dengan P pangkat X dikali Q pangkat 1 min X, dimana X nya itu cuma ada dua kemungkinan, E atau E komplement. Sedangkan untuk rata-ratanya kalau Bernoulli itu sama dengan P, dan untuk variansnya itu sama dengan P kali Q. Nah, sama halnya dengan binomial. Ini mirip banget nih sama Bernoulli. Cuma kalau Bernoulli itu cuma ada satu kejadian. Jadi satu kejadian yang mempunyai dua peluang. Kalau binomial itu peluangnya ada dua, tapi kejadiannya berulang-ulang. Nah, itu bedanya. Kalau Bernoulli cuma satu kali, kalau binomial berulang-ulang. Tapi peluangnya sama, tetap punya dua. Fungsi distribusinya itu fx sama dengan kombinasi nx dikali p pangkat x dikali q pangkat n min x, dimana x-nya itu sama dengan 0, banyaknya percobaan di 2 sampai ke n. Untuk rata-ratanya sendiri itu sama dengan n kali p. Ini aja tinggal dikali n. Sama variasinya juga. Tinggal kali n, berarti n kali p kali q. Sip? Oke? Oke, nah kalau misalnya gitu kita lanjut ke yang terakhir. Nah, yang terakhir itu tentang multinomial. Nah, kalau misal multinomial itu apa sih? Kalau misalkan multinomial itu mirip sama binomial. Miripnya dari apa? Dari banyaknya percobaan. Tapi kalau multinomial ini mempunyai lebih dari dua peluang. Kalau misalnya binomial kan cuma ada dua. Kalau dua peluang, P atau Q. Nah, kalau misalnya di multinomial itu banyak peluangnya. Fungsi distribusinya sendiri itu fx sama dengan kombinasi n ininya x1, x2, x3 dan seterusnya dikali peluang pangkat x1 nanti dikali peluang pangkat x2 kali peluang pangkat x3 dan seterusnya. Nah, jadi gini, karena peluangnya kan banyak. Biar nggak bingung, kita kerjain contoh nih, yang contoh multinomial. Di sini kan 2 dadu dilemparkan 6 kali. Nah, n itu adalah banyaknya percobaan. Berarti 6 kali itu adalah n. Berapa peluang mendapat jumlah 7 atau 11? Kejadian pertama kita tulis. Kejadian yang pertama muncul jumlah 7 atau 11. Nah, berarti bisa 2 kan? 7 atau 11. Yang jumlahnya 7 apa aja? 1, 6. 61, 25, 52. Berapa lagi? 34, 43. Oh, udah. Kalau misalkan jumlahnya 11, cuma ada 65 sama 56. Berarti peluang muncul jumlah 7 atau 11 dari 2 dadu yang dilempar ada berapa? Ada 8. 8 per 36. NS-nya kan 36. Nah, sekarang kita lihat kejadian yang kedua. Ini munculnya 2 kali. Berarti X1 sama dengan 2. Sepasang bilangan yang sama. 1 kali. Berarti 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ada berapa nih? Ada 6. Berarti 6 per 36. Munculnya di sini 1 kali. Berarti X2-nya sama dengan 1. Sekarang kita kejadian yang ketiga. Kombinasi lainnya. Berarti sisa lainnya. Nah, lainnya itu berapa nih? Kalau ini udah 8 per 36 sama 6 per 36, sisanya berapa dong? 14. 36 kurang 14, 22.
Berarti 22 per 36. Berarti X3 berapa? X3 muncul 3 kali. Berarti X3 sama dengan 3. Nah, distribusinya, fungsi distribusinya, peluangnya itu bisa kita rumuskan. Fx itu sama dengan kombinasi N-nya 6. Di sini berarti X itunya 2, 1,3 dikali peluang yang pertama 8 per 36 pangkat X1 pangkat 2 dikali yang kedua 6 per 36 pangkat 1 dikali 22 per 36 pangkat 3 sama dengan, nah kombinasi ini hasilnya sama aja kayak yang atas faktorial per bawah semua faktorial. 2 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial dikali yang sama ke sini ya, tinggal ditulis. Nah, tinggal hitung pakai kalkulator. Udah paham belum? Udah pinter lah ya. Nah, kalau misalkan itu kita coba latihan soal nih. Saya punya banyak latihan soal. Bentar, cek dulu mana. Nah, ini dia. Sip. Nah, nomor 1 nih kita kerjain dulu. 1 dari 10 karyawan dipilih untuk mengawasi suatu proyek dengan cara memilih 1 dari 10 gulungan kertas bernomor 1 sampai 10 secara random dari sebuah kotak. Bila X adalah pembacak yang menyatakan bilangan tertulis dalam suatu gulungan kertas yang diambil secara random, cari rumus distribusi peluang X dan berapa peluang mengambil bilangan lebih kecil dari 4. Ini kira-kira masuk apa nih di antara 4 tadi? X-nya apa? X-nya itu nomor yang bilangan yang tertulis dalam gulungan kertas. Itu kan ada 10. Peluangnya sama nggak kalau misalnya ngambil satu-satu? Nah, peluangnya sama. Berarti ini apa? Berarti ini itu uniform atau seragam diskrit. Berarti fungsi distribusi peluangnya apa? Fx sama dengan, ingat tadi apa? 1 per K. K-nya ada berapa? Ada 10. Berarti Fx-nya sama dengan 1 per 10, di mana X-nya itu sama dengan 1 sampai 10. Nah, pertanyaan yang kedua. Berapa peluang mengambil bilangan lebih kecil dari 4? Ini gampang. Kalau kita udah tahu fungsi distribusinya, untuk mencari peluangnya itu lebih mudah. Berarti peluang yang X-nya kurang dari 4, lebih kecil dari 4. Nah, X yang kurang dari 4 berapa aja? 1, 2, sama 3 kan? Nah, berarti F1 ditambah F2 ditambah F3. F1 berapa? 1 per 10 juga. Ditambah F2 1 per 10 juga kan sama. F3 1 per 10 juga. Nah, berarti berapa nih hasilnya? 3 per 10. Sip. Beres tuh nomor 1. Berapa detik tadi? Gampang kan ya? Nah, sekarang kita yang nomor 2. Seorang pengawas lalu lintas melaporkan bahwa 75% kendaraan yang melintasi suatu daerah pemeriksaan berasal dari Jakarta. Berasal dari Jakarta itu 75%. Berasal dari Jakarta itu 75%. Berapa peluang kurang dari 4? Kurang dari 4 dari 9. Oh, berarti yang ditanyakan peluang kurang dari 4 dari 9. Berarti X-nya kurang dari 4, di mana X-nya itu sama dengan 0 sampai 9. Karena kan di sini kan berapa peluang kurang dari 4 dari 9 kendaraan yang memenuhi pemeriksaan tersebut berasal dari luar Jakarta. Kan bisa aja nggak ada. Atau bisa aja 1, bisa aja 2, atau bisa aja semuanya 9. Nah, lihat dari pertanyaan soal. Yang mulai pemeriksaan tersebut berasal dari luar Jakarta. Yang ditanyakan luar Jakarta. Berasal dari luar. Berarti berapa persen? 25%. Nah, ingat. Fungsi distribusi dari ini apa dulu? Binomial atau Bernoulli atau apa? Ini kan ada 2 kejadian. Dari dalam Jakarta atau dari luar Jakarta. Berarti kan antara binomial sama Bernoulli. Tapi ini ada 9 kendaraan. Artinya ada banyak kejadian. Berarti ini termasuk
binomial. Karena kalau misalnya Bernoulli itu cuma ada satu kendaraan misalnya. Karena ini ada 9 kendaraan, berarti ini termasuk binomial. Distribusinya apa? Fx sama dengan kombinasi nx dikali p pangkat x dikali q pangkat n min x. Nah, e-nya berapa? E-nya itu 9, berarti kombinasi 9 ininya x dikali p. P itu adalah yang benar. Di pertanyaan yang ditanyakan apa? Dari luar Jakarta. Berarti P-nya itu yang berasal dari luar Jakarta, karena itu yang ditanyakan. Kalau misalkan Q, ingat Q itu ada komplement yang ditanyakan. Berarti komplement dari luar Jakarta dalam Jakarta, ya kan? Berarti P-nya berapa? 0,25 karena 25% pangkat X dikali Q-nya 0,75, N-nya 9 dikurangi X. Nah, peluang kurang dari 4, berarti PX kurang dari 4 itu sama dengan F0, karena kan bisa aja X-nya 0, ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, tinggal hitung aja ini. Kalau F0 berarti X-nya ganti 0, F1 X-nya ganti 1, F2 X-nya ganti 2, F3 juga sama, X-nya ganti 3. Udah ketemu, semuanya jumlahkan. Sip? Udah paham belum? Nah, kalau udah ya, kita anggap udah. Sip, semangat ya. Oke, nah kalau misalnya gitu, kita lanjut nih ke soal berikutnya. Ini soal nomor 3 nih. Diketahui bahwa 40% dari tikus, serem banget ya tikus, yang disuntik dengan sejenis serum ternyata terlindungi dari serangan sejenis penyakit. Bila 5 tikus disuntik, berapakah peluang bahwa ABC? Nah, kira-kira ini tentang apa? Uniform, binomial, Bernoulli, atau multinomial? Iya, pinter, tentang binomial. Karena apa? Karena di sini cuma ada 2 kemungkinan. Yang pertama, si tikus itu ternyata terlindung, atau yang kedua terserang penyakit. Iya kan? Nah, tapi di sini ada 5 tikus yang disuntik, berarti ada 5 kali percobaan. Kalau misalkan Bernoulli, ingat cuma ada 1 kali percobaan. Nah, berarti sekarang gimana nih cara ngerjainnya? Kita buat dulu kejadiannya. 40% itu terlindung dari serangan penyakit tertentu. Berarti 60% terserang penyakit. Nah, kan ini tentang binomial nih. Kita lihat kira-kira perubahan acak X-nya itu tentang apa? Tidak ada yang ditanyakan aja deh. Yang ditanyakan apa? Kurang dari kebanyakan yang terserang. Berarti misalkan perubahan acak X-nya itu adalah tikus yang terserang. Ingat, kita cari dulu fungsi distribusinya. Fungsi peluang distribusinya berarti Fx kombinasi. Ingat, kalau misalkan ini tentang Bernoulli kombinasi, E-nya ada berapa? E-nya ada 5 tikus. X-nya ada berapa? X-nya nanti kita cari. Dikali P. Yang jadi P apa? Yang terserang. Berarti P-nya yang 0,6. 0,6 pangkat X dikali Q, atau komplemennya 0,4 pangkat 5 min X. Kita jawab yang A. Kalau misalnya A tidak ada yang terserang penyakit tertentu, berarti X-nya sama dengan 0, karena nggak ada yang terserang, ya kan? Berarti F 0. Kalau misalnya yang kedua, yang B, tinggal cari aja X-nya ganti 0, gampang. Yang kedua, kurang dari 2 yang terserang penyakit, berarti peluang X-nya kurang dari 2. Berarti peluang X kurang dari 2 berapa aja? F0 ditambah F1. Iya, pinter. Yang C sekarang. Yang C itu lebih dari 3 yang terserang. PX yang lebih dari 3. Berarti peluang ketika X-nya sama dengan 4 ditambah peluang ketika X-nya sama dengan 5. Kalau 6 ada nggak? Nggak ada, kan X-nya maksimal 5. Ya kan? Di sini 0, 1, 2 sampai 5. Nah, kalian tinggal hitung aja. Kalau misalnya X-nya 4, ya ganti ke sini X-nya 4 gitu. Pakai kalkulator bisa kok. Oke? Nah, sekarang kita tandain dulu. Kita nomor 4 nih.
Dinas Kesehatan melakukan survei tentang merokok di tempat umum dengan jumlah responden sebanyak 17.000 orang. Hasil survei menunjukkan 70% responden setuju. Berarti 70% setuju larangan merokok di tempat umum. Jika 18 dari 1.700 dari 17.000 responden dipilih secara acak dan dinyatakan pendapatnya, berapa peluang lebih dari 9 tapi kurang dari 14 responden setuju larangan merokok di tempat umum. Berarti ini kan ada 30% yang tidak setuju. Ini tentang apa? Ya sama aja, ini tentang binomial. Soalnya cuma ada 2 kemungkinan, setuju atau enggak setuju. Dan ada 18 kejadian karena 18 orang yang diambil. Berarti kita cari dulu fungsinya. X sama dengan kombinasi 18X dikali P-nya apa? Kurang 18 responden setuju. Berarti P-nya 70% atau 0,7 pangkat X dikali 0,3 pangkat 18 min X. Berarti yang ditanyakan berapa peluang lebih dari 9 tapi kurang dari 14. P 9X kurang dari 14. Nah, berarti ini bakal jadi fungsi X ketika 10 ditambah fungsi ketika X sama dengan 11 tambah fungsi ketika F sama dengan X-nya sama dengan 12 ditambah F 13. Caranya gimana? Nah, gampang. Tinggal substitusi aja ke X-nya sini. Kalau ini 10 berarti X-nya 10. Ini 0,7 pangkat 10. 0,3 pangkat 18 min 10. Ditambah ini substitusi. Pakai kalkulator. Nah, kemarin juga waktu saya belajar di kelas, itu juga pakai kalkulator kok. Kata ibunya boleh. Ya, gampang kan kalau misalnya udah pakai kalkulator. Sip, tetap semangat ya. Nah, ini tandain. Sebenarnya masih banyak nih soal. Ada banyak banget kan. Nah, coba teman-teman kerjain ya. Soal ini 5, 6. Soal UASnya juga kerjain tuh boleh. Nanti kalau misalkan teman-teman ada butuh pertanyaan, ada yang mau tanyakan, butuh konsultasi, atau misalkan mau sharing seputar materi-materi peluang, kalkulus, atau entah itu apa, teman-teman bisa konsultasikan ke kita, ke pengurus angkatan bidang akademik melalui Facebook group. Jadi di grup Facebook kita bakalan diskusi tentang materi-materi. Teman-teman bisa bebas di sana bertanya apa aja biar nanti kita yang menjawab. Kita bakalan berusaha sebisa mungkin untuk membantu teman-teman di bidang akademik. Tetap semangat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah angkatan 56.